Nah saudara-saudara, ada orang yang dilahirkan di keluarga yang kaya. Ada yang dilahirkan di dalam keluarga yang miskin. Ada orang yang dilahirkan di dalam keluarga yang papanya kerja berat sekali. Mamanya saban hari di rumah. Karena mesti masak, mesti atur. Ada orang yang dilahirkan di dalam keluarga yang papa mama sama sibuk luar biasa. Nah saudara-saudara, setiap anak lain. Setiap anak dilahirkan oleh orang tua yang sifatnya lain. Yang ekonominya lain. Yang kesehatannya lain. Demikian saya sama seperti saudara. Saya dilahirkan di dalam satu keluarga yang tadinya kaya sekali. Tetapi pada waktu saya umur 3, papa saya mendadak meninggal dunia. Sesudah itu saya tidak ada papa. Dan tidak pernah tahu apa itu papa. Sampai saya sendiri jadi papa, baru tahu apa itu papa. Saya umur 3 tidak ada papa. Lalu mama saya punya 8 anak. Dia harus kerja setengah mati untuk dapat uang membiayakan anak-anak yang begitu banyak. Itu sebab keluarga mulai menjadi sulit sekali. Dan zaman itu kekayaan kami di dalam rumah yang banyak tapi tidak bisa dijual. Karena zaman peperangan. Itu sebab mesti kerja berat. Waktu saya umur 4, umur 5, umur 6. Setiap pagi saya mendengar ada suara mama yang tidak habis-habis. Lalu saya mulai mendengarkan suara apa? Mama berada di dekat jendela, lutut di situ. Terus saya mau tanya, mama kenapa pagi-pagi bangun ya? Semua lagi tidur. Dia bangun lutut di pinggir jendela. Lalu saya dengar dia bicara sama Tuhan. Oh Tuhan, kasihankan saya, seorang janda, suami yang sudah meninggal. Beri kepada saya kekuatan, beri kepada saya ketabahan, beri kepada saya kesabaran, beri kepada saya bijaksana. Saya mau rajin bekerja, membesarkan anak-anak saya. Waktu saya dengar itu, saya sangat terharu loh. Karena mama yang baik, mama yang rajin kerja. Sebelum kerja berdoa dulu. Sama siapa? Sama Tuhan. Ya, dia berdoa sama Tuhan. Lalu dia ada kalimat yang saya dengar terharu sekali. Saya tidak mau menikah lagi. Bagaimanapun saya susah. Saya mau tanggung kesusahan untuk besarkan anak-anak saya yang engkau serahkan kepadaku. Anak adalah pemberianmu. Saya mau menjadi teladan. Hidup suci, hidup baik, hidup membesarkan anak-anak saya. Jikalau aku ada kelemahan, tambahlah kekuatan kepadaku. Jikalau aku ada godaan, beri kemenangan kepadaku. Tuhan, engkau janji engkau tidak meninggalkan manusia. Engkau berkata di dalam kitab suci, engkau adalah ayah anak-anak yatim piatu. Engkau adalah pembela orang-orang yang menjadi janda. Sekarang Tuhan tolong beri kekuatan kepada saya. Sesudah 1 jam dia berdoa, saya dengar pelan-pelan, saben hari dia berdoa. Sesudah itu dia mulai kerja. Dia terima jahitan, lalu dia kerja berat. Lalu mama saya berkata begini, beri kekuatan kepadaku waktu aku lemah. Beri bijaksana kepada aku supaya tidak bodoh. Beri kesehatan kepadaku bisa kerja berat. Saya mau besarkan anak-anak yang kau berikan kepada aku. Supaya mereka menjadi orang yang berpengetahuan. Menjadi orang yang bermoral. Menjadi orang yang beriman. Menjadi orang yang mau menolong orang lain. Menjadi orang yang memuliakan nama Tuhan. Nah, di antara saudara-saudara saya, 7 laki-laki, 1 perempuan, 1 persatu dipanggil Tuhan. Akhirnya di rumah saya 7 anak laki-laki, 5 menjadi pendeta.
5 dipanggil Tuhan menjadi pendeta. Tetapi apakah ini gampang? Tidak. Karena waktu saya kecil, saya sama seperti Anda. Saya juga orang yang lincah, orang yang pinter, orang yang belajarnya baik, tetapi nakal. Saya juga nakal kan? Saya anak yang sehat. Saya bisa berkelahi. Saya bisa marah-marah sama orang lain. Tetapi saya saben minggu ke gereja. Saben minggu ikut kebaktian. Saben minggu dengar firman Tuhan. Apalagi kalau ada KKR. KKR yang penting saya pasti ikut. Mulai kapan? Mulai umur 8. Saya kalau ikut kebaktian itu sama kakak saya. Ayo kita pergi kok. Ada pendeta pimpin KKR. Ini kebaktian yang sungguh-sungguh unik. Sungguh-sungguh berbeda. Kakak bilang, ayo kita pergi. Tapi pergi duduk di tengah-tengah orang. Semua dewasa, ada yang tua, ada yang muda. Semua sudah besar. Hanya saya umur 8 dan kakak saya umur 10. Duduk di situ. Tetapi khotbahnya panjang sekali. Lama laun, dua-dua ngantuk. Tuk. Dia tuk. Setelah saya bangun, pengkhotbah masih berkhotbah. Lihat kakak saya tidur. Saya tarik dia. Tarik bajunya. Bangun. Dia bangun. Sudah bangun, giliran saya ngantuk. Lalu giliran dia tarik celana saya. Bangun. Saya bangun. Besok saya tanya yang kecil. Taruh bawa ke gereja. Bukan untuk minum. Untuk kalau di pinggirnya kursi. Di tengah-tengah saya sama kakak saya. Ada satu cangkir kecil. Untuk apa? Untuk kalau ngantuk. Cepat-cepat ambil air gini-gini di mata. Giliran saya gini-gini. Giliran dia gini-gini. Waktu pulang air sisa separuh. Saudara-saudara. Jadi dari kecil dengar khotbah. Oh, saya mulai tahu firman Tuhan itu bagus loh. Cerita-cerita Alkitab bagus sekali. Dan menggerakkan hati. Membuat kita menjadi pintar. Mengetahui banyak hal yang tidak diajarkan di sekolah. Memberikan banyak bijaksana yang tidak diberitahu oleh papa mama. Tidak dikasih tahu oleh kawan lain. Apalagi saya tidak ada papa, hanya mama adalah kakak. Maka dari firman Tuhan, saya mendapat banyak pengertian, kebenaran. Hidup sebagai manusia harus bersandar kepada Tuhan. Hari ini saya mau bersaksi tentang hidup saya. Terus sampai umur 9, mama saya bilang, saya tidak mau tinggal di tempat ini. Peperangan sudah selesai. 14 hari. 1 hari makan 3 kali. Tidur di kamar di kapal. Jadi bayarnya, ongkosnya tinggi sekali. Mau dah kita beli tiket untuk anjing ikut ke Indonesia? Mama bilang, anjing tak boleh ikut ke Indonesia. Jadi anjingnya mesti ditaruh di kota Xiamen. Kita serahkan sama orang lain. Orang lain itu oke, anjingnya kasihkan saya. Engkau mau pergi. Jadi mama saya bawa 5 anak yang 2-nya tidak dibawa. Dari Tiongkok ke Indonesia. Dan yang 1 lagi sudah dikasihkan sama paman. Sehingga sisa 6 anak. 2 yang besar tinggal di Tiongkok. Dan itu 8 anak. 1 sudah diberikan, sisa 7. 7, 2 tinggal di situ. 5 yang ikut ke Indonesia. Lalu kita dari Xiamen sampai ke Santou, sampai ke Hong Kong, naik di Hong Kong 1 malam. Hari kedua naik kapal lagi dari Hong Kong ke Manila. Dari Manila 2 hari lagi naik kapal pergi ke Singapura. Sampai di Singapura 1 hari lagi ke Jakarta. Lalu ke Semarang. Sampai di bukit itu ada satu batu yang tingginya kira-kira saya perkirakan sekarang. Menurut ingatan saya bawa bayang-bayang matahari, tidak kepanasan. Sampai pagi begitu. Nah anjing saya itu ikut sampai di bawah gunung dia malas naik. Jadi anjingnya terus melongkong di situ. Kita naik bukit. Sudah berdoa, dia tunggu kita turun. Balik. Kapal mau berangkat, anjing disuruh turun. Nangis dia. Anjingnya nangis. Karena sudah lama kenal baik sama kita. Dia nangis, aku ikut. Dan anjing itu dibawa. Lalu kapal boleh berangkat. Saya terus nangis. Lihat anjing itu udah ada di kapal. Ekornya goyang. Kali 5, 1 kali 4. Saya waktu umur 8, umur 9.
melihat anjing saya itu setiap 8 bulan kira-kira sudah melahirkan berapa anak. Waktu dia lahir anak, dia galak luar biasa. Dia galak lagi. Karena dia menjaga anaknya. Kita mau pergi, dia tidak bisa pergi. Setiap kali lahir anak, kita kelabakan kasihkan. Hidup manusia ini banyak godaan. Hidup manusia banyak serangan setan. Banyak tipuan orang jahat. Banyak sesuatu yang menggoda kita berbuat hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Menarik sekali. Maka saya suka dengar. Itu kali kebangunan rohani berturut-turut 21 malam. Wah, KKR hampir 1 bulan. Dan saya selain ada uji 16 malam. Malam terakhir pendeta itu memanggil. Barang siapa yang mau menjadi hamba Tuhan. Tidak peduli engkau orang tua atau engkau anak muda mau dipakai oleh Tuhan. Saya berlutut minta Tuhan terima saya. Dan saya sudah sedia 1 surat. Surat itu saya tempel foto saya. Mau menginvasi orang Asia. Maka mereka sengaja pakai agama. Untuk menipu. Menjadi topeng. Untuk menipu. Dan untuk menginvasi negara-negara Asia. Saya dengar-dengar kalau begini mungkin betul juga ya. Mulai diam hati saya. Mulai cabang. Ada Allah. Tidak ada Allah. Tidak ada Allah. Ada Allah. Kalau ada Allah, kenapa dunia begitu kacau? Kalau tidak ada Allah, kenapa kita boleh berbuat baik dan kita boleh merindukan hal yang baik? Bukan Allah, manusia adalah berubah dari monyet menjadi orang. Dulu kita adalah monyet, tapi akhirnya terus pikir-pikir, tak perlu ekor, dia akhirnya putus sendiri. Saya mulai daripada SMP kelas 3, SMA kelas 1, mulai terima komunis sekolah. Saya suka teori-teori yang sulit. Saya suka mempelajari filsafat yang sulit. Dan saya umur 15 sudah mulai menjadi guru. Murid saya umur 14. Saya mengajar, saya dapat duit. Nah, umur 15 sampai saya hari ini tak pernah minta 1 rupiah daripada mama. Saya bekerja sendiri, saya dapat uang sendiri, saya bayar uang sekolah sendiri, saya naik sepeda. Saya bayar pakaian sendiri. Saya menjadi seorang anak yang berdikari. Ma, engkau seorang janda. Engkau susah sekali. 15, engkau berani hidup begini? Saya bilang. Saya berani. Saya mau jadi seorang laki-laki yang bersifat jantan. Saya menjadi seorang pria yang bertanggung jawab. Mama tak usah kasih saya pergi mengajar. Di tengah-tengah jalan lapar. Saya pakai uang sendiri beli jajan. Sudah makan, pergi mengajar lagi. Waktu itu saya kira tidak ada anak yang mempunyai kebiasaan yang jelek. Pokoknya mau belajar menjadi anak yang baik. Menjadi orang yang beriman. Yang ada kelakuan, ada moral. Tetapi justru umur 14, umur 15. Pada waktu saya mau berbuat baik, setan mengganggu pikiran. Iman mulai luntur. Khotbah Yesus mencintai kamu. Jangan lupa anugerah Tuhan. Hati saya mengatakan, omong kosong. Apa cinta Tuhan? Apa anugerah Tuhan? Jangan lupa anugerah Tuhan. Saya kalau tidak lupa anugerah Tuhan, saya harus memberikan persembahan. Itu yang kau mau. Saya mulai tidak percaya ada Allah. Di mana si Allah? Saya tak lihat kamu. Siapa yang bilang engkau mencipta aku? Kita berada. Umur 16, umur 17, saya mulai ragu ateisme. Saya benci sekali. Sehingga setiap kali ke gereja, bukan karena saya rela. Itulah sebab kalau saya berada duduk di gereja, mata saya melihat pendeta-pendeta, hati saya benci sama mereka. Saya, imperialisme menipu saya. Dalam konflik seperti itu, pada satu malam saya berdoa berkata begini. Pada satu malam saya berlutut, saya penuh dengan sanksi. Saya tidak bisa jawab. Kalau engkau mampu, jawablah semua pertanyaan saya. Kalau engkau sungguh-sungguh Tuhan Allah, beri aku pengertian kebenaran. Kalau tidak, saya seumur hidup akan melawan engkau. Tetapi kalau betul-betul akan mempengaruhi berpuluh-puluh tahun, saya kalau sudah besar jadi orang Kristen atau tidak. Saudara-saudara, beberapa lama kemudian, saya tetap malas ke gereja. Tetapi
mendadak ada satu kabar, ada satu retreat nasional untuk semua pemuda-pemudi umur belasan tahun. Boleh ikut? Nah, pada saat itu saya tahu ada pengumuman itu, lalu saya tanya sama kakak saya, mau ikut enggak? Dia bilang, nah, itu kan sama saja. Setiap tahun ada KKR, ada retreat, bosen. Kamu bagaimana? Saya bilang, bosen juga. Kalau begini bagaimana? Ya tidak usah pergi. Di Malang. Saya bilang, tidak mau saya banyak sibuk. Saya ada urusan ini, ada urusan ini. Mama bilang, 7 hari kok cuma. 7 hari 7 kali 24 jam. Apain ke Malang dengan retreat? Dia bilang, siapa tahu Tuhan berkata kepadamu. Di dalam retreat, Tuhan menjawab pertanyaanmu. Di dalam retreat, engkau mengerti kebenaran Tuhan. Tidak usah lama. Kebenaran Tuhan itu ada kitab. Di rumah baca sudah tahulah. Tidak usah pergi dengar. Jangan. Karena yang berkhotbah ini berkuasa sekali. Yang berkhotbah ini seorang doktor. Orang penting. Orang pintar sekali. Oh kalau begini boleh juga ya. Terus saya bilang oke. Kita 4 saudara ikut ya. 4 saudara karena tidak mau pergi. Ragu-ragu pergi. Akhirnya tertunda. Terlambat 1 hari. Sampai di sini waktu mendaftar. Kenapa engkau 4 orang daftarnya lambat 1 hari? Saya pikir dalam hati, jangan sok-sok galak lu ya. Saya mau datang sudah enak lu. Saya tadinya tidak mau datang. Tetapi dia mengatakan, lain kali tidak boleh lambat 1 hari seperti ini. Oke, lain kali tidak datang lagi. Pokoknya lu ngomong lu punya, gua pikir gua punya. Begitu ya. Lalu kita masuk. Baru tahu 4 saudara dibagi 4 kamar. Oh cilaka. Bajunya semua di satu koper. Lalu gimana? Kalau saya mau ganti baju, lari ke kamar dia. Dia mau ganti baju, dia mesti bagikan baju ke orang lain dulu. Jadi semua kacau balau. Waktu saya masuk kamar, jengkel luar biasa. Tidurnya di mana? Di Jubin. Di Ubin ada kasur, tidak ada. Lalu tidur di atas. Di atas koni, karung beras. Wah apa-apaan ini? Tidur di atas karung beras. Mesti bawa spray sendiri. Nah saya tidak tahu tidak bawa spray. Nah sekarang kalau saya tidur di atas karung. Kan gatal luar biasa. Saya ingin pulang. Mereka bilang jangan pulang. Kita pinjamin spray. Yaitu tempat untuk tutup kasur. Engkau boleh tidur di atas. Kakunya karena itu di ubin yang beton. Lalu ditutup dengan satu kasur, bukan kasur, itu karung, lalu kasih satu kain. Satu malam sakit sekali sini. Saya jengkel luar biasa. Lalu dengar khotbah 2 hari, 3 hari, 4 hari, bisa. Saya mesti pulang ke Surabaya. Tidak boleh. Saya bilang tidak bisa. Dia bilang tidak boleh. Saya bilang tidak bisa. Akhirnya, oke, pergi ketemu sama rektor. Rektor dari sekolah teologi. Dosa di atas kayu salib. Yesus yang suci mengganti manusia yang tidak suci. Yesus yang tidak berdosa mengganti manusia yang berdosa. Yesus yang dari surga datang ke dunia mengalami sengsara untuk menerima hukuman yang sepatutnya kau dan saya menerima. Waktu saya dengar khotbah itu, ini kan sudah saya dengar dari kecil. Saya sudah tahu, tetapi ini kali lain. Karena berkhotbah itu penuh dengan perasaan. Yang berkhotbah itu sungguh-sungguh dari hatinya mencintai kita, menceritakan keselamatan dari Tuhan Allah, sehingga dia kadang-kadang waktu berkhotbah cucurkan air mata. Di situ saya ini pendeta sungguh-sungguh, bukan saya pintar, dia juga sungguh-sungguh dan dia sangat mengasihi dan dia memberikan penjelasan dengan penuh dengan perasaan yang cinta kepada Tuhan dan cinta kepada pendengar. Oh, saya berkesan sekali. Malam itu tidurnya tetap tidak enak. Saya berkata dalam hati, Tuhan Yesus, kalau begini saya kembali kepadamu. Saya percaya Engkau Tuhan, Engkau cinta, Engkau menyelamatkan, Engkau baik, Engkau berkuasa. Ampuni segala dosaku. Meskipun aku tidak merokok, tapi aku pernah congkak. Meskipun aku tidak mabuk, aku pernah iri. Meskipun aku tidak pernah berzina,
Aku pernah nyontek. Meskipun aku tidak melihat blue film dan semua kejahatan, tapi aku pernah pikir jahat. Sore itu, di tengah-tengah jalan dekat Tugu Pahlawan Surabaya, hati saya membuka pintu, mengundang Yesus masuk ke dalam hatiku. Tuhan, jadilah juru selamatku. Tuhan, ampuni dosaku. Tuhan, beri hidup yang baru kepadaku. Setelah aku berdoa selesai, aku berdiri di tengah jalan seperti orang yang tidak sadar. Waktu saya buka mata melihat, mendadak saya melihat dari langit yang biru, awan yang putih, terus turun, burung yang berterbang sampai puncak daripada pohon-pohon yang besar. Dan Tuhan, siapa yang bisa menciptakan langit? Siapa yang bisa menopang alam semesta? Siapa yang bisa membuat awan itu terapung-apung? Siapa yang bisa menciptakan pohon, burung yang terbang, dan segala sesuatu indah? Bukankah ini Tuhan? Saya mulai merasa ini ada penguasa, ada pengatur, ada pemimpin dan menjadi penghulu di dalam segala sesuatu. Tak mungkin evolusi. Ini pasti Tuhan yang memelihara seluruh alam semesta. Pada waktu saya melihat begini, mendadak ada satu suara yang keluar di dalam hati, semua baik kecuali manusia yang sangat kasihan. Saya kaget. Kecuali manusia yang sangat kasihan. Kenapa? Karena semua orang harus mati. Oh, itu saya tahu. Tidak ada orang yang tidak mati, bukan? Raja mati tidak? Pedagang mati tidak? Presiden mati tidak? Orang kaya mati tidak? Konglomerat mati tidak? Orang yang melarat mati tidak? Orang yang sehat? Lebih sehat? Yang tidak sehat? Semua mati. Oh, itu saya tahu. Semua orang pasti mati. Tetapi setelah mati kemana? Ya mati dong. Setelah mati ya mati. Setelah mati ya mati. Lah ya mati lalu kemana? Ya masuk peti. Mati masuk peti. Sudah masuk peti, kubur. Sudah kubur, rusak. Sudah rusak, hancur. Hancur. Sudah hancur, jadi tengkorak. Itu apanya? Tubuhnya. Bagaimana jiwanya? Tidak tahu. Pokoknya mati, peti, kubur, tengkorak. Jiwanya kemana? Oh, Alkitab mengatakan setiap orang jiwanya harus berdiri di hadapan Tuhan. Untuk apa? Untuk menghitung kira-kira kau dulu bagaimana? Kau beriman atau tidak? Kau berbuat jahat. Engkau akan diberikan setimpal dengan apa yang kau lakukan. Kalau engkau terima Yesus, pengampunan dosa sudah kau alami, kau sudah diselamatkan, diperanakan oleh Roh Kudus, engkau akan bersama dengan Tuhan untuk selama-lamanya. Tetapi kalau engkau menolak Tuhan, engkau berdosa, tidak bertobat, berbuat jahat, dan menghina anugerah Tuhan, engkau akan ditaruh di dalam neraka untuk selama-lamanya. Menurut pencatatan, semua orang harus mati. Orang semua berdosa, upah dosa adalah maut. Setelah mati adalah penghakiman. Setelah penghakiman, dua jalan. Beserta dengan Tuhan di surga atau dilemparkan dalam neraka. Oh, pada waktu saya dengar suara itu, semua orang akan mati dan mereka akan masuk ke dalam neraka. Bagaimana engkau cinta mereka atau tidak? Saya kaget. Saya dulu percaya evolusi. Saya percaya ateisme. Saya percaya tidak ada Allah. Sekarang itu saya mempunyai tanggung jawab.
Saya ikut nyanyi malam itu. Waktu nyanyi semua lagu bahasa Jerman. Kom, oh the lands, das Himmel gehabt kom. Saya menghafal semua lagu itu. Pakai bahasa Jerman. Waktu itu saya baru umur 16, hampir 17. Lalu malam itu saya kembali lagi di dalam perjalanan kembali ke Malang. Tuhan menggerakkan hati saya. Dia menjawab pertanyaan saya melalui orang-orang pendeta yang pintar sekali dan buku-buku yang saya peroleh, saya baca. Nah, di 2 hari terakhir dia retreat itu, apa yang terjadi? Malam terakhir saya ingat kembali. Sekarang saya sudah hampir umur 17, kurang 2 bulan. Tetapi 5 tahun yang lalu, waktu saya umur berapa? Saya serahkan ke pendeta. Masih ingat tadi? Maka pada hari itu saya bercilaka. Malam ini mungkin dipanggil menjadi pendeta. Mungkin dipanggil menjadi hamba Tuhan. Saya mau, tetapi saya menjadi arsitek. Saya banyak pikiran sendiri yang jauh lebih mahir dari orang yang sebaya dengan saya. Tuhan, saya tidak mau ya. Pokoknya malam ini saya tidak akan menerima panggilan. Saya tidak mau jadi hambamu. Saya tidak mau. Tuhan, pokoknya tidak mau. Tuhan, pokoknya tidak mau. Saya tidak mau. 5 tahun yang lalu saya masih kecil. Itu anak kecil. Sekarang saya orang biasa. Saya tidak mau masuk mau apa. Dia juga tak bisa periksa perut saya sakit sampai di mana. Maka Tuhan berkata, engkau sudah menerima aku. Engkau sudah di jam 7 saya masuk ke kamar mandi. Saya tutup kamar mandi. Di tengah-tengah kamar mandi yang airnya basah, saya berlutut dan saya berdoa gini. Tuhan, sekarang saya janji, nanti kalau saya ikut kebaktian malam, kalau engkau betul-betul panggil saya, tolong gerakkan hati saya, lunakkan hati saya, cairkan hati saya, sampai saya mau taat kepada engkau. Jikalau tidak, seumur hidup saya tidak mau menjadi hamba Tuhan. Itu salahmu, bukan salahku. Kurang ajar ya. Berani bilang sama Tuhan, itu salahmu. Anak-anak jawab, Tuhan mungkin salah tidak? Tuhan tidak mungkin salah, tapi saya kurang ajar. Kalau engkau tidak panggil saya, itu salahmu ya, bukan salahku. Sekarang aku janji, kalau mau malam ini, hanya 1 kali saya kasih kesempatan. Kalau mau gerakan saya malam ini, oke, sudah habis, celana basah semua. Saya masuk kamar, ganti celana. Lalu 7:30 persis, saya duduk di bangku sangat belakang. Karena saya takut dipanggil oleh Tuhan. Waktu saya duduk di situ, saya terus berdoa. Tuhan, kalau boleh jangan panggil saya. Kalau boleh jangan panggil saya. Kalau boleh jangan panggil saya. Kalau boleh jangan saya. Pokoknya saya mau dipanggil, tidak mau dipanggil. Pokoknya saya tidak mau dipanggil. Tetapi kalau mau panggil, panggil jangan jelas. Pokoknya kalau panggil, panggil jangan jelas. Pokoknya. Pokoknya malam ini saya menentukan sumber hidupku. Kalau Tuhan mau panggil. Kalau boleh tak usah panggil. Pokoknya malam ini. Kalau saya buka mata, waktu saya lihat lonceng itu tek. Setiap detik seperti pukul besi yang masukin paku di dalam hati saya. Dok. Saya lihat bangku-bangku kayunya keras seperti batu yang dingin. Saya duduk di atas, saya takut. Lalu saya berdoa lagi. Tuhan, malam ini pokoknya malam ini pokoknya malam ini menentukan seumur hidupku. Lihatlah bahwa semua ladang sudah memutih, sudah mau datang terima air hidup, dan Roh Kudus mengutus Paulus pergi mengabari Injil. Suara keempat tidak ada perasaan apa-apa. Tetapi setelah tenang semua, pendeta mengatakan, ini suara terakhir. Suara terakhir. Suara apa ya? Saya mau tahu ya. Dia mengatakan, suara terakhir, suara dari neraka. Suara dari neraka. Masa neraka suruh orang mengabari Injil? Saya tidak percaya.
Terus saya coba miringkan kepala. Perhatikan kalimatnya. Dengan betul-betul menghadapi mulutnya, telinga saya. Mau dengar apa yang dia mau ngomongkan. Dia apa? Yang miskin yang duduk di depan pintu dia minta makanan. Siapa namanya? Empat semua tahu namanya, ya kan? Yang kaya terkenal. Yang miskin dan yang terkenal. Tetapi dia mengatakan, yang masuk mana? Angku, Abraham, waktu dua-dua sudah mati. Loh, kamu di situ. Tapi tidak dijawab. Lazarus sekarang mengalami istirahat yang kekal. Dia menikmati sejahtera yang kekal. Dia berada di dalam pangku Abraham. Menikmati sejahtera yang kekal. Abraham, bapakku. Ya. Kasihan sama saya. Saya sudah mau mati tapi tidak bisa mati. Jadi, mau apa kamu? Saya sudah mau mati. Tolong. Suruh Lazarus ambil tetesan air untuk. Abraham mengatakan, tidak bisa. Jangan begitu dong. Tolong dong. Tidak bisa. Kenapa? Karena engkau di sebelah sana. Saya di sebelah sini. Sana dan sini. Tengahnya ada selang. Sehingga orang dari sini tidak bisa ke sana. Orang dari sana tidak bisa ke sini. Kedua, engkau waktu hidup menikmati kekayaan luar biasa. Dan Lazarus waktu hidup menderita sengsara luar biasa. Sekarang tidak ada lagi kesempatan untuk engkau menikmati enak seperti dulu. Orang kaya ini sudah biasa dimanja. Apapun tidak mau kerja. Apapun suruh orang lain. Kalau masak, dia yang masak. Kerja, dia yang kerja. Antar barang, dia yang antar barang. Kasih minum, dia yang kasih minum. Dia selalu malas. Tak pernah kerja apa-apa. Taunya, pokoknya ada duit, panggil orang kerja. Pembantunya puluhan, tak apa-apa. Saya bisa bayar. Tetapi di surga, di neraka, bisa tidak lagi? Tidak bisa. Suruh Lazarus. Nanti saya kasih persen. Abraham bilang, tolong Abraham, kirim Lazarus ke rumahku. Karena di rumahku ada 5 saudara. 5-5-nya belum kenal Tuhan. 5-5-nya belum percaya Yesus. Tolong utus Lazarus ke rumah. Setelah dia ngomong begini, Abraham menjawab, tidak bisa. Karena 5 saudaramu, di rumahnya ada kitab suci dari Musa. Ada Taurat dari firman Tuhan. Mereka kalau ada kitab suci, sudah dengar firman, tidak mau bertobat, meskipun Lazarus bangkit, pergi ke rumahmu, kabarkan Injil. Mereka pun tidak bertobat. Itu sebab doamu tidak dikabulkan. Saudara-saudara, setelah selesai kalimat ini, maka berhentilah. Maka Lazarus bertobat sampai mati, tidak ada kesempatan lagi. Tetapi kalau dia mau bertobat, tidak perlu Lazarus bangkit ke rumahnya lagi. Dia sudah bertobat. Tidak bicara lagi. Tutup dialog antara surga dan neraka. Sesudah ini, lalu pendeta itu mengatakan, saudara-saudara, inilah suara kelima. Suara pertama suara apa? Bapak. Suara kedua suara apa? Anak. Suara ketiga suara apa? Roh Kudus. Suara keempat suara apa? Rasul-rasul. Suara kelima suara apa? Suara neraka. Engkau mau tidak menjadi hamba Tuhan? Kalau engkau tidak mencintai orang lain, engkau tidak mau mengabari Injil, maka engkau lebih kurang dari orang yang masuk neraka. Wah, saat itu saya tergerak, saya kaget sekali. Lalu saya langsung cucur air mata. Saya cucur air mata banyaknya seperti air yang membasahi pakaian. Seluruh baju ini basah. Air mata terus turun. Dan pendeta itu mengatakan, barang siapa yang hari ini mau taat kepada Tuhan, mau bertobat, dan mau menyerahkan diri menjadi hamba Tuhan, maju ke depan. Hari itu, hari satu-satunya. Pokoknya
Pokoknya hari ini saya menentukan hidup selamanya. Dan saya maju ke depan. Waktu saya maju ke depan, saudara-saudara, ada 26 pemuda-pemudi yang lain juga berdiri di depan. Dan ada yang nangis seperti saya. Ada yang diam-diam. Lalu saya berkata kepada Tuhan, ini malam saya menyerahkan diri menjadi hamba-Mu. Dan sampai mati, saya tidak akan meninggalkan panggilan ini. Saudara-saudara, hari itu adalah tanggal 9 bulan Januari tahun 1957. Saya mau tanya, sekarang tahun berapa? 2009. Bulan apa? Agustus. Tanggal berapa? Tanggal 7. Nah, saudara-saudara, jadi dari tanggal 9 Januari 57 sampai sekarang ada 52 tahun lebih, hampir 7 bulan kurang 2 hari. Saudara-saudara, dan di dalam 52 tahun ini saya terus mengingat malam itu saya menyerahkan diri menjadi hamba Tuhan. Sekarang saya lihat kembali lagi hidup saya yang sudah lewat lebih setengah abad. Saya dipakai Tuhan keliling dunia sudah 96 kali. Saya sudah berkhotbah ke dalam lebih 20 negara dan berkhotbah di lebih 600 kota kepada kira-kira 30 juta anak. Tambah sore ini 5.000 di sini. Saya berkata kepada saudara, saya berjanji mengabarkan Injil untuk seumur hidup. Dan saya tidak lupa, saya tidak pungkir. Karena apa? Karena Tuhan kita, Tuhan yang setia. Semua, 1, 2, 3. Tuhan yang mencintai saya adalah Tuhan yang mencipta saya. Tuhan yang menyelamatkan saya. Tuhan yang mengampuni saya. Tuhan yang merubah saya. Tuhan yang mendidik saya. Dan Tuhan yang mengutus saya. Tuhan kalau sudah memanggil, Tuhan kalau sudah menyelamatkan, Tuhan kalau mengutus, Tuhan tidak pungkir janjinya. Dia menyertai saya sampai selama-lamanya. Hari ini Tuhan yang sama juga berkata kepada anak-anak di sini, maukah engkau percaya kepadaku? Jawab. Maukah engkau menjadi anak yang baik? Maukah engkau kepada setan? Nyala engkau. Saya tidak mau mendengarkan kamu. Saya mau mendengarkan firman Tuhan. Dan sekarang saya mewakili Tuhan memberikan 2 panggilan kepada Anda. Dengar baik-baik. Saya memberikan 2 pertanyaan. Pertama, siapa yang berkata, Tuhan, saya mau menerima Yesus sebagai juru selamatku? Yang betul-betul mau, nanti engkau jawab dengan sungguh-sungguh ya. Kedua, siapa yang berkata, kalau 2 pertanyaan ini, semua tunduk kepala. Yang baru kepadaku. Siapa yang sekarang mau menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat? Ada orang demikian sore ini berjanji menerima Yesus sebagai juru selamat. Saya tahu? Mau taat kepada Tuhan? Tetapi harus mau menderita. Ini tidak gampang. Maka engkau tunggu sampai Tuhan bekerja di dalam hatimu. Sekarang saya minta yang sungguh-sungguh mengerti dan bersedia menjadi hamba Tuhan, berdiri di tempat. Engkau bersedia. Ya. Semua tenang, kita mulai berdoa. Bapa yang Maha Kuasa, Tuhan yang ada di dalam surga, pada sore ini saya sudah datang kepadamu. Saya menjadi orang Kristen yang beriman kepada Yesus, yang mempelajari kitab suci, yang mengerti firman Tuhan, dan yang mengalami keselamatan Yesus Kristus. Tuhan, ampunilah segala dosa pengorbanan kepadaku untuk sungguh-sungguh mau menyangkal diri, sungguh-sungguh mau pikul salib untuk menjadi murid Yesus yang sejati. Dengarlah doaku
yang kupanjatkan dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat yang hidup. Amin.